Loh, kiai kok tahu? Tak ya udah tahu lah saya. Itu mata hatinya yang melihat. Karena udah bening, udah bersih dari dosa dan maksiat. Mata hati sudah nggak ragu atas janji Allah, sehingga mata hatinya bersih, bening. Ya. Firman Allah Quran surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku pasti aku perkenankan. Ini kan janji Allah, nggak mungkin Allah yang janji. Ya. Nah, Allah tidak menentukan kita menikah misal dengan gadis B, dengan gadis A. Pasti itu baik. Allah akan menjanjikan kebaikan-kebaikan. Walaupun yang sudah kita rencanakan menikah dengan gadis A nggak jadi, akhirnya gadis B, pasti ada hikmah-hikmah di sebalik itu. Begitu cara melihatnya. Jangan stres aku, ya. Aku udah merencanakan menikah dengan gadis A, tapi nggak jadi. Stres aku udah merencanakan kerjaan ini, tapi nggak dikabulkan. Itu bisa mengotori mata hati kata Imam. Ya, ragu kita pada janji Allah. Kemudian berikutnya, agar bisa baik sangka dan tidak ragu atas janji Allah ketika doa belum dikabulkan, yang pertama, doa kita akan digantikan Allah dengan yang lebih baik dan bermanfaat yang kita tidak tahu apa itu. Yang kedua, belum waktunya doa kita dikabulkan, waktunya belum tepat. Ini hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat untuk mewujudkan apa yang aku minta. Satu lagi Bu, tolong perhatikan. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada di hikmah yang lain itu. Jadi saya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, tolong pahami dan diamalkan. Kalau enggak, ya Allah, ya bisa putus asa, bisa berhenti beramal ibadah, ya bisa stres sengsara, bisa buruk sangka kepada Allah, bisa nggak sabar kita. Ya, tolong perhatikan hikmah ini. Ini di hikmah yang lain ini. Ya, kita akan sampai ke sana. Jadi Al-Imam mengatakan, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari semoga Allah merahmati dan meridainya mengatakan, jangan jadikan doamu itu sebagai tujuan tercapainya apa yang engkau inginkan. Kalau itu yang engkau lakukan, maka akan bisa menyebabkan mata hatimu kotor, mata hatimu terhijab. Engkau akan bisa stres, sengsara, menderita. Kalau tujuanmu berdoa semata-mata terwujudnya apa yang kau minta, tolong pahami. Ini bab ya Allah, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Itu aja kebanyakan. Ustaz, capek saya tahajud, banyak sudah sedekah saya, banyak sudah saya beramal. Kok nggak sembuh-sembuh sakit saya sudah berdoa. Kok masih miskin aja saya. Kok susah cari rezeki. Ya. Ini karena nggak memahami hikmah ini. Jadi tujuan dia berdoa semata-mata untuk terwujudnya rezeki dia, untuk terkabulnya rezeki dia. Tujuan dia berdoa itu semata-mata untuk apa? Untuk supaya sembuh kakinya, sembuh penyakitnya. Tujuan dia berdoa itu semata-mata untuk soleh anaknya, untuk baik anak istrinya. Itu aja di benak, di otaknya itu terfokus kepada itu. Akhirnya berhenti beramal ibadah. Setan masuk, hawa nafsu merusak. Jin juga menggiring kita kepada kerusakan. Akhirnya kita nggak sabar. Nauzubillah, jangan. Terus kata Imam, jadikanlah doamu itu, dilanjutkan dari hikmah itu, jadikanlah doamu itu sebagai ubudiyah, untuk beribadah. Jadikanlah doa itu untuk memperjelas engkau hamba Allah Tuhanmu. Yang ketiga, jadikanlah doamu itu sebagai menjalankan perintah Allah. Dan gak ada ruginya kalau doa kita belum terkabul. Kita sudah mendapat pahala, kita semakin dekat kepada Allah, hati kita tenang, dan Allah berikan ketenangan ke dalam hati kita, dan Allah akan memberikan solusi. Ya, yakin itu. Kenapa saya bisa bilang? Karena sudah saya amalkan. Agak berat lidah saya kalau saya bilang tapi gak saya amalkan. Karena kita berbagi nih.
Kalau nggak gitu, siap-siap dan kita menjadi permainan para setan, jin dan hawa nafsu. Nggak akan kuat kita, yakinlah. Kalau nggak kita kondisikan hati kita seperti itu, ya, pahami hikmah itu. Dan satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sambil kita menunggu doa kita terkabul, kita mendapat pahala. Ada dalam kitab Al-Hikam itu juga, sambil menunggu doa kita terkabul, kita mendapat pahala. Dan gak ada ruginya kita meminta. Bahkan Nabi juga menganjurkan kita banyak meminta. Semakin banyak meminta, semakin banyak dapat kita pahala. Semakin tenang hati kita, yakinlah. Ya. Kemudian berikutnya, jadi hati akal pikiran kita jangan terfokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Tapi hati itu bergantung kepada Allah, karunia Allah, rahmat Allah. Dan tujuan kita berdoa sebagai ubudiyah, sebagai ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, untuk menjalankan perintah Allah, ya, untuk memperjelas kita ini hamba. Kan kalau kita berdoa kan kita paham, sadar, oh iya, aku hamba hina yang bergantung kepada Allah, yang berhajat kepada Allah, ya kan? Aku sadar, aku dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kan gitu kan? Nah, untuk menampakkan kefakiran kita, apa fakir, Pak? Fakir bisa miskin, bisa rasa butuh, ya kan? Menampakkan rasa butuh kita, kan kita nggak bisa hidup tanpa bantuan Allah, kita nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana tanpa pertolongan Allah. Jadi kita ini lemah. Itu salah satu hikmah kenapa kita disuruh berdoa. Kalau nggak kita merasa sombong kan, kalau nggak berdoa kan sudah merasa hebat, merasa sempurna. Kemudian selanjutnya, yang keberapa, Bu? Ketiga ya? Tiga ya? Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepada Allah meminta agar dikabulkan doa hamba yang terus meminta. Allah berkata, biarkan dia berdoa terus ya Jibril, aku suka mendengar suaranya. Tengok itu, tengok kan? Tengok itu. Jadi Allah suka mendengar suara kita. Nah kalau Anda suka, masa nggak dikabulkan? Tapi dengan catatan harus jangan sambil mengeluh, harus bersabar dengan hati yang khusyuk. Kemudian berikutnya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria yang memohon anak dan dikabulkan Allah setelah 40 tahun lamanya. Itu Nabi, coba bayangkan. Coba sadarkan akan hal ini. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar. Nabi aja lama pengabulannya. Masa kita mau cepat-cepat? Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar. Setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang, nggak berkutik itu. Kalau udah begitu, kalau kita sadarkan hati kita seperti itu, Nabi aja lama pengabulannya. Masa kita yang bukan Nabi, yang banyak maksiat, yang banyak dosa, mau buru-buru, mau cepat-cepat? Ya nggak bisa lah. Ya. Kemudian berikutnya, begitu juga Nabi Musa berdoa agar Fir'aun binasa dan diaminkan oleh Nabi Harun. Setelah 40 tahun baru terwujud doa Nabi Musa. Nabi Yakub berdoa agar anak-anaknya diampuni karena menganiaya Nabi, agar anak-anaknya diampuni karena menganiaya Nabi Yusuf. 40 tahun kemudian baru Allah mengampuni dosa anak-anaknya. Tengok itu, Masya Allah. Ya. Yang keempat, bisa juga doa kita digantikan Allah dengan terhindar dari musibah. Pak, Bu, tekanan kita selamat ini sampai kemari itu buah dari doa-doa kita. Kita minta rezeki, Allah gantikan yang lain, yaitu Allah berikan keselamatan buat kita, kepada kita. Kan kita nggak tahu kan? Seperti kata Al-Imam, dialihkan kepada yang lain apa yang kita minta. Tapi kita terkadang kok nggak dikabulkan apa yang kita minta. Padahal dikabulkan, tapi permintaan kita dialihkan kepada yang lain. Tolong pahami ini agar hati kita tenang, kita bisa bersabar. Kemudian berikutnya yang kelima, bisa digantikan Allah dengan diampuni dosa. Tengok kan? Yang keenam, bisa juga Allah disimpan pengabulan doa kita di akhirat. Yang terakhir, dalam hikmah ini memberikan pengertian kepada kita agar jangan sekali-kali meragukan janji Allah. Tengok itu. Kalau kita ragu, setan masuk, hawa nafsu menggiring kita kepada kemaksiatan. Ya, itulah senjata setan, jin dan nafsu. Kalau kita ragu, siap-siap kita sengsara menderita. Nauzubillah. Allah akan menepati janjinya dan akan menolong kita. Kalau kita ragu, maka akan merusak mata hati basirah,
Mata hati artinya maksudnya basiro artinya mata hati, serta memadamkan nur cahaya rahasia hati kita. Jadi kalau hikmahnya yang ketujuh ini, tolong perhatikan. Jangan Anda jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam hikmah yang ketujuh ini, jangan Anda diragukan pada janji Allah oleh sebab tidak atau belum terjadi sesuatu yang dijanjikan, meskipun zaman yang telah tertentu. Hal ini supaya jangan ada keraguan itu menimbulkan kerusakan pada mata hati Anda dan memadamkan nur cahaya rahasia hati Anda. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang berdiskusikan. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah, aku tidak khawatir di suatu ungkapan. Aku tidak khawatir kalau aku tidak dikabulkan. Ya Allah, bagus sekali ini ungkapan ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz ya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz. Jazakallahu khair. Aku tidak khawatir kalau aku tidak dikabulkan. Yang aku khawatir kalau aku tidak berdoa. Masya Allah, kita bisa berdoa. Itu sebuah karunia Allah, anugerah Allah, ya, pemberian Allah. Kita bisa berdoa aja, itu suatu keberuntungan. Kenapa? Karena dengan kita berdoa kita mendapat pahala. Kita semakin dekat kepada Allah, hati kita tenang. Insya Allah kita akan masuk surga dan akan dibalas kalau nggak di dunia, nanti di akhirat. Tengok kalau orang yang sudah terhijab hatinya nggak bisa berdoa, kan musibah itu, betul kan? Jadi itu tolong dipahami, kita bisa berdoa aja. Berarti kan Allah kan, tengok, ada di hikmah lain itu kalau nggak salah. Ciri-ciri Allah ingin mau mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah gerakkan hati kita untuk berdoa, betul? Kalau nggak Allah gerakkan, kalau kita nggak dapat hidayah, kalau nggak Allah anugerahkan, karuniakan, kita nggak bisa berdoa, kan? Betul kan? Kan semua perbuatan Allah sehingga kita bisa berdoa, bukan perbuatan kita. Coba tolong itu pahami. Jadi ketika doa kita belum terkabul ya, bukan tidak terkabul. Kalau tidak terkabul berarti Allah yang terjanji kan? Nah, ketika doa kita belum terkabul, kita nggak kecewa, kita nggak stres, kita nggak sakit hati. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi yang lain, bagus sekali itu. Soalnya saya kan ingat hikmah itu. Kalau nggak ada kita doa ya, Pak Haji. Ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Silakan Pak Haji ya. Pinter ya. Iya. Pinter Pak ditanyaannya. Ya Bu ya. Ustaz, ngaji ahli kami itu tentang hati itu kenapa kebanyakan habis subuh? Kebanyakan. Masya Allah, tabarakallah. Nah jawabannya apa Bu? Jawabannya Bu, bagus pertanyaannya. Nah, Bu, tolong jawab tak Bu, dibantu Ustaznya Bu. Jawabannya kalau habis subuh yang pertama akal pikiran kita tenang, ya kan? Hati kita tenang, ya kan? Kalau malam kita udah capek kerja, ya kan? Pikiran kita ruwet dengan urusan-urusan dunia. Jadi nggak gitu masuk ilmu-ilmu tentang hati ini, betul kan? Nah, jadi supaya ilmu tentang hati ini ahli kami ini masuk, perlu disiapkan hati kita, akal pikiran kita, perlu ditenangkan dulu. Kan kita tidur dulu, subuh lagi fresh, lagi tenang, lagi damai hati itu, pikiran itu. Nah, ketika dikasih ilmu-ilmu tentang hati ini, masuk dia ke dalam hati atau pikiran dan bisa diamalkan. Cobalah sekali mau kita tes, membuktikan.
Sekali kita buat habis maghrib coba. Yakin? Saya yakin. Ah. Oh. Ya. Iya. 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 Oh gitu. Iya. Iya, Ustaz. Kalau subuh kan jemaahnya sedikit, ya memang sedikit. Nah, kalau maghrib rame memang jemaahnya. Memang betul rame. Ya. Tapi rame pun kalau nggak masuk ke hati, nggak masuk akal pikiran juga susah juga. Nah, makanya harus dipersiapkan dulu hati kita, akal pikiran kita untuk menerima ilmu ini. Ibaratkan begini Pak, ini untuk mendekati paham. Kalau tolong perhatikan, kalau gelas ini kotor, bisa nggak diisi air yang bening ini? Bisa Pak Haji? Nggak bisa. Mesti siapkan dulu nih gelas ini, dibersihkan dulu. Kalau dia berair, dielap dulu, kering, baru bisa diisi air. Nah begitu juga dengan hati ini atau pikiran ini. Gitu. Mesti kita persiapkan dulu, tidur kita dulu supaya kuat tenaga ini untuk menerima ilmu. Hati kita supaya tenang dulu. Jangan sampai di hati ini masih ada ingat-ingat tentang dunia dan pekerjaan, biar tidak membal ilmu itu. Makanya setiap saya mulai ini kaji ilmu ini, kaji hati ini, kan kita mohon ampun dulu kan, betul kan? Istighfar dulu kita kan, bertobat dulu kita kan. Nah kita siapkan hati ini mesti dibersihkan dulu dengan istighfar dan tobat, minta ampun. Karena gurunya Imam Syafi'i, Imam Wahdi, semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Suatu kali amalan hafalan Imam Syafi'i itu enggak bagus. Dia mengadu kepada gurunya, "Wahai Imam Wahdi, aku susah untuk menghafal." Apa kata Imam Wahdi? Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan masuk dalam hati yang kotor, yang tidak baik. Untuk itu supaya ilmu ini masuk ke dalam hati, akal pikiran kita siapkan hati kita, bersihkan hati kita dengan istighfar, mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kalau sudah bersih hati ini, insya Allah ilmu itu akan masuk dan akan bisa kita amalkan. Gitu dia. Makanya kebanyakan kaji tentang hati ini itu habis subuh. Kalau fikih, tafsir itu biasanya maghrib kan. Karena itu ilmu tentang zohir, ya. Ini ilmu batin. Fikih, tafsir, hadis itu ilmu zohir, ilmu luar zohir. Kalau ini ilmu batin, hati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya ya Pak ya. Doa kita ya. Mungkin ini hari Sabtu, mungkin ada yang mau kerja ya. Ya betul. Pak Haji udah dari kerja. Maaf Pak Haji yang kelamaan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmat kalau kami ya. Alhamdulillah amin ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Lihat kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'i ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Al-Fadil Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka, terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga.
Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanilah kami ya Rabb. Murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami ya Rabb anak-anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang menjahat kepada kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Tuntun hati kami agar mudah untuk taat kepada-Mu. Tuntun hati kami ya Allah agar bisa selalu mengingat-Mu dan berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, jemaah ini, saudara kami, ada yang ditimpa musibah dan sakit, mohon angkat musibahnya ya Allah. Mohon angkat musibahnya ya Allah, dan beri kesembuhan dan sehat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, jangan Kau buat hati kami ragu terhadap janji-janji-Mu. Buat hati kami yakin dan bisa bersabar ketika hal-hal yang Kau tentukan kepada kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum dapat nih hikmah yang ke-6 yang pengajian yang lalu bisa diambil ini.